mencoba membuat suatu GUI sederhana yang ada di MATLAB. Pertama-tama kita membersihkan command window dulu. Kita ketikkan clc clear. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan saat kita membuat GUI, kita harus mengetikkan perintah guide pada command window. Apabila kita belum memiliki GUI, kita harus menyimpannya dulu. Misal kita di sini saya akan membuat contoh pembuatan GUI sederhana gitu ya untuk menghitung suatu rumus volume. Jadi nanti akan kita tampilkan dalam bentuk GUI yang ada di MATLAB. Misal kita namakan volume. Nah, jadi file yang berbentuk GUI ini ekstensinya akan berbentuk .fig atau figure file. Lalu kita OK. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Ini juga bisa kita besarkan atau kita kecilkan, nah, karena kita hanya membuat suatu GUI sederhana gitu ya, untuk menghitung volume, jadi mungkin segini saja cukup. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada saat kita ingin membuat GUI yang ada di MATLAB ini. Yang pertama ada push button. Push button ini berfungsi untuk membuat push button yang ada di MATLAB. Jadi nantinya seluruh perintah atau kode itu akan dimasukkan ke dalam push button ini, bukan di teks-teks lainnya. Jadi semua codingan atau source code akan kita inputkan di push button ini. Lalu selanjutnya ada slider, ada radio button. Ini seperti kayak apabila kita membuat suatu pemilihan gitu ya. Lalu ada checkbox, lalu ada edit text, static text. Ini hampir mirip antara kedua static text dan edit text ini. Lalu ada pop-up menu, list box, toggle button, table, access, panel, activate X control, dan button group. Nah, karena di sini kita hanya membuat program sederhana, mungkin kita pertama masukkan yang panel. Jadi panel ini hanya sebenarnya panel ini untuk menggrouping gitu ya, menggrouping GUI yang sudah kita buat. Nah, cara untuk memunculkan ini tadi kita klik 2 kali. Lalu untuk mengubah namanya di sini kita pilih bagian title, lalu kita ubah. Misal kita ketikkan volume, kita OK. Kita juga bisa mengganti warna di bagian ini. Agak lama. Nah, kita juga bisa merubah tampilannya ya. Jadi misal maaf untuk backgroundnya, ternyata di sini di background color untuk merubah warna backgroundnya. Nah, seperti ini. Lalu karena kita membuat suatu rumus volume, jadi rumus volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita akan menginputkan beberapa edit text. Edit text di sini berfungsi untuk menginputkan nilai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karena nantinya di edit text ini akan dimasukkan angka, kita klik 2 kali, lalu kita ke bagian string. Di sini kan masih ada teks edit text. Itu kita hapus karena nantinya akan diisi oleh angka yang ingin kita masukkan. Lalu di bagian sini kita juga melihat ini tag. Ini keterangannya di 1. Jadi tag ini sangat berfungsi banget
nantinya kalau kita sudah membuat suatu program. Jadi nilai-nilai itu nantinya, jadi keterangan edit 1 ini nantinya akan berpengaruh gitu ya pada source code kita. Maksudnya peletakan angkanya akan disesuaikan dengan si bagian tag ini. Nah, karena kita membuat panjang lebar tinggi, kita copy menjadi 3. Kita copy, lalu kita beri keterangan menggunakan static text. Misal kita beri di sini, kita ubah static text-nya menjadi panjang, misal panjang, lalu kita copy, lalu kita edit lagi lebar, kita copy lagi tinggi. Kita juga bisa menyesuaikan si teks yang ada di string ini di bagian sini. Misal ini ada font angle-nya, kita bisa italic atau normal. Lalu di bagian font size-nya bisa kita besarkan atau kita kecilkan. Lalu jenis teksnya juga bisa kita ganti. Atau warna bagian ininya, background-nya ini juga bisa kita ganti. Sekarang kita menggunakan yang abu-abu saja. Lalu ketika kita membuat suatu GUI, kita perlu membuat suatu push button. Push button ini penting ya, karena untuk memasukkan kode atau program kita itu nantinya dimasukkannya itu hanya di bagian push button, bukan yang lain-lain ini. Jadi semua codingan akan dikodingnya itu di bagian push button ini. Lalu kan nanti kita akan memunculkan nilai gitu ya dari panjang, lebar, tinggi ini, atau hasil dari volume. Kita bisa menggunakan edit text atau static text. Bisa kita menggunakan static text. Lalu jangan lupa, karena ini memunculkan hasil, jadi kita hapus static text-nya. Nah, bila sudah, kita save. Nah, nanti akan muncul file ekstensi M atau M-file dari GUI yang sudah kita buat. Atau kita juga bisa dari sini caranya, klik kanan, callback, call. Secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke bagian push button 1, di mana push button 1 itu adalah keterangan yang berada di sini, di bagian tag-nya. Jadi, kenapa tag ini penting? Karena bagian teks ini nantinya akan muncul di dalam file M-nya atau M-file yang ada di MATLAB. Jadi ini harus diperhatikan ya. Selanjutnya di sini saya akan mengetikkan source code. Nah, jadi di sini saya sudah ada gitu ya contoh script atau source code untuk menghitung suatu volume. Nah, di sini akan saya masukkan, misal kita membuat variabel baru x sama dengan str enum get handles
apabila kita salah memasukkan tanda petik satu saja, ini sudah sangat mengganggu gitu ya, sudah sangat krusial gitu di dalam itu kita mengganti variabelnya menjadi variabel E, ini Z. Lalu selanjutnya kita memasukkan variabel baru, volume, misal dengan rumus X dikali Y kali Z. Jangan lupa untuk memberikan titik koma di bagian belakang. Lalu set handles.edit string volume. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah membuat 3 edit text, ini kita sesuaikan penamaan handles.editnya berdasarkan GUI kita ya. Jadi di sini kan panjangnya, kita lihat bagian tag-nya itu edit 1, kalau yang ini edit 2, ini edit 3. Jadi kita harus sesuaikan juga. Dan static text di sini untuk menunjukkan hasil atau volumenya, di sini teks 5. Kita buka program M yang tadi, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena hasilnya tadi kita bukan tampilkan di edit text, tapi di static text, dengan tagnya itu adalah teks 4. Sebentar, maaf. Teksnya teks 5. Harus kita sesuaikan juga dengan source code-nya, lalu kita save. Lalu coba kita running. Nah, akan muncul GUI yang sudah kita buat tadi. Misal kita masukkan panjangnya 3, ininya 2, ininya 5. Apakah hasilnya 30? Ya, benar. Jadi hasil dari jumlah volume ini akan muncul di bagian static text yang sudah kita buat. Nah, berikut tadi merupakan tutorial atau cara membuat suatu pemrograman GUI sederhana gitu ya, membuat suatu volume. Selain digunakan untuk operasi matematika, matriks, si MATLAB ini juga bisa digunakan untuk operasi image processing. Di sini kita akan coba untuk membuat suatu program seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki program Nah, di sini ada beberapa program yang sudah kita buka dahulu. Kita juga ingin membuat GUI-nya. Kita jalankan dulu saja untuk melihat. Kita change folder, ini untuk mengganti current foldernya. Nah, di sini kan ada 4. Ini itu akses. Kalau di GUI kita harus inputkan akses agar tampilannya bisa seperti ini. Misal ini. Jadi ini adalah contoh image processing sederhana. Lalu kita klik tombol paste, dia secara otomatis langsung men-save file ini. Dia pertama-tama akan melakukan face detection terlebih dahulu, lalu meresize-nya hanya pada bagian yang ada rectangle
atau square berwarna merah ini, lalu selanjutnya mengubah citra RGB menjadi grayscale dan menyimpannya. Lalu contoh kita save sebagai kita juga bisa merubah format dari gambar citra ini. Misal kita membuat file GUI sama seperti image processing tersebut. Kita buka dahulu file tersebut di bagian fix. Nah, jadi dari GUI yang sudah kita jalankan tersebut, dia itu memiliki 4 akses. Akses ini berfungsi untuk memunculkan gambar gitu ya, yang sudah kita lakukan face detection, perubahan warna dari RGB ke grayscale seperti ini. Jadi kita nanti akan membuat 4 akses dengan 2 push button, browse dan face. Oke, ini kita close. Kita CLC dulu. Kita buat GUI baru di sini. Kita letakkan di bagian tutorial, bagian image. Nah, tampilannya bisa kita sesuaikan ya. Lalu tadi ada 4 akses. Kita inputkan 4 akses di sini. Bisa kita copy atau kita inputkan baru. Akses 2. Akses 3. Lalu ada akses 4. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu karena tadi kita memerlukan 2 push button, sebenarnya di dalam MATLAB ini kita bisa ya hanya membuat 1 kali push button gitu untuk langsung membuat gambar kita terinput di bagian akses 1 dan langsung secara otomatis terproses gitu ya, dari yang face detection lalu di resize lalu selanjutnya di grayscale. Sebenarnya bisa hanya menggunakan 1 push button, tapi di sini kita samakan saja, atau bahkan kita membuat 4 push button pada masing-masing akses ini. Jadi nanti codingan untuk masing-masing prosesnya itu kita letakkan di per satu-satu push button yang ada di sini. Tapi di sini kita samakan saja, kita membuat 2 push button. Dimana push button ini kita ganti stringnya. Ini browse karena berfungsi untuk menginputkan gambar. Lalu push button ini juga kita rubah stringnya menjadi image. Nah, sudah. Lalu kita klik kanan, callback. Nah, kita tadi berada di push button 1, di mana push button 1 itu berfungsi untuk menginputkan gambar gitu ya, yang ada di akses 1. Kita copy aja source code-nya. Contoh. Jadi, peletakan source code ini juga harus diperhatikan. Nah, jadi ini adalah source code untuk menginputkan gambar yang ada di akses 1. Atau menginputkan gambar ini juga harus disesuaikan. Nah, karena akses yang kita buat tadi sudah merupakan, ini kita harus tutup dulu.
sudah merupakan akses 1 ya. Jadi ini tidak usah diubah. Jadi ini tetap akses 1 untuk nantinya ditampilkan di sebagai handles.data1, dimana handles.data1 ini nantinya akan diteruskan ke push button 2. Kita copy saja source code-nya. Kita copy. Nah, di sini ada fDetect Vision Cascade Object Detector. Ini merupakan suatu fungsi atau perintah untuk menampilkan face detection-nya. Lalu di mana kita membuat suatu variabel baru, yaitu variabel handles.data1 yang ada di push button sebelumnya untuk dapat diteruskan atau diproses gitu ya ke tahap selanjutnya. Di mana hasil dari face detection ini akan ditampilkan ke akses 2. Berarti kita ubah. Lalu nantinya setelah di face detection, image atau gambar kita nanti akan di resize dengan ukuran 192 x 192 dengan perintah seperti ini, resize, lalu akan ditampilkan di akses 3. Lalu akan ditampilkan variabel wajah, yaitu wajah yang sudah di resize dengan title crop face. Hold on, oh iya, karena di sini ada title face detection crop face dan di sini belum ada ya. Kita tambahkan di bagian satu, dua, tiga, empat. Sini aja di atasnya mungkin ya. Nah, jadi ini sudah ya. Terus setelah kita tampilkan gambar yang sudah dalam bentuk grayscale, lalu kita berikan perintah unsave atau di save gambarnya. Nah, ekstensi ini dalam format bisa BMP, JPG, .tif, mengikuti format gambar awalnya atau gambar asli. Lalu kita save saja. Coba kita jalankan. Bentar, sepertinya ini belum di save. Sudah ya. Coba kita browse. Kita harus menambahkan dulu contoh database. Kita copy dari sini. Misal tadi ada di MATLAB tutorial, kita paste di sini ya, terus kita open. Nah, jadi ternyata tadi itu seperti yang sudah saya bilang ya, jadi penamaan file itu harus diperhatikan banget. Jadi jangan sampai penamaan file MATLAB itu ternyata menyerupai dengan script atau bahkan variabel yang sudah kita buat. Jadi tadi kan saya namakan gitu ya filenya dengan image. Jadi di sini ternyata ada variabel image. Jadi sudah saya ganti menjadi coba underscore Melina. File .fic-nya juga sudah saya ganti. Di sini saya akan coba menjalankan programnya. Kita run aja, lalu kita browse. Ini bebas ya, kita bisa browse dari file manapun, misal ini. Jadi secara otomatis file yang udah kita masukin itu akan mengalami proses face detection, lalu di resize menjadi bagian wajah saja, lalu berubah dari RGB menjadi grayscale.
Selanjutnya ini gambarnya bisa kita save, misal gambar 1, kita save. Nah, selain jadi yang saya ambil ini merupakan gambar database yang ada di Matwork. Kita juga bisa menggunakan gambar lain, misal nah seperti ini ya. Jadi dia juga berhasil mendeteksi gambar wajah lain. Selanjutnya saya ingin menunjukkan bahwa MATLAB ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain gitu ya, seperti contohnya Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki contoh program. Di sini saya sudah memiliki contoh program GUI yang terintegrasi dengan Excel. Jadi nanti kita bisa membuat suatu tampilan GUI seperti ini ya, database sederhana yang nantinya diintegrasikan dengan Microsoft Excel. Misal kita isi bagian ini, lalu kita pilih. Jadi ketika kita membuat file .fic tadi, kita juga bisa memilih bagian yang seperti ini. Kita save. Kita tunggu saja karena memang agak lama. Nah, jadi untuk melihatnya kita tekan push button database. Nah, di sini ada database sederhana ya dari data yang sudah kita inputkan. Jadi bisa dibuat seperti ini juga kalau di MATLAB. Lalu data ini juga sudah terintegrasi dengan Microsoft Excel. Nah, Excel-nya itu di sini. Nah, ini adalah data yang baru saja tadi kita masukkan ya. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa software MATLAB itu juga dapat diintegrasikan dengan sistem microcontroller atau biasa disebut dengan Arduino, yaitu menggunakan komunikasi serial. Jadi menggunakan komunikasi sistem bit gitu ya, 1-0. Jadi kurang lebih skrip untuk menghubungkan atau melakukan komunikasi serial antara MATLAB dengan Arduino itu menggunakan source code seperti ini. Jadi kita harus membuat suatu variabel yang dimananya harus mendeklarasikan COM Arduino yang digunakan, lalu baud rate-nya dan menyantumkan kecepatannya. Lalu ini ada bagian fopen. Kita juga harus memasukkan bagian ini. Jadi dia itu membaca suatu data itu dibedakan menjadi 1 atau 0, atau bisa juga dibedakan menjadi data yang lainnya. Ini 1-0-nya bisa dirubah menjadi yang lain. Mungkin segitu saja dari saya mengenai pengenalan MATLAB dasar ini.
Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.